Di mata dunia, adik kembarku hidup bak Cinderella. Namun saat dia datang padaku dengan tubuh penuh luka, aku memutuskan bertukar tempat dengannya. Masuk rumah itu, aku syok setengah mati. Suaminya bukan sekadar kasar, tapi seorang psikopat yang mencekokinya obat halusinasi setiap malam agar adikku dianggap gila. Suaminya tega melakukan ini semua karena... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, langit Jakarta seolah runtuh bersama hujan yang turun tanpa ampun. Di balik jendela apartemen studio sederhanaku, gemuruh petir menyambar-nyambar, menciptakan bayangan kelabu yang menari di dinding kamar. Namaku Sena. Hidupku jauh dari kemewahan, hanya berputar pada pekerjaan paruh waktu dan kecintaanku pada bela diri. Berbeda sekali dengan saudari kembarku, Sia, yang nasibnya bagaikan langit dan bumi. Sia menikah dengan Adrian, seorang pengusaha muda yang tampan dan kaya raya. Di mata dunia, Sia adalah Cinderella yang hidup di istana megah. Namun, malam ini, takdir sepertinya sedang ingin mempermainkan kami berdua dengan cara yang paling kejam. Suara ketukan di pintu terdengar samar, tertelan oleh suara hujan yang menghantam kaca. Awalnya aku mengira itu hanya angin, tetapi ketukan itu berulang. Lemah, ragu-ragu, namun penuh keputusasaan. Siapa yang bertamu selarut ini di tengah badai? Dengan sedikit enggan, aku meletakkan sarung tinju yang sedang kubersihkan dan melangkah menuju pintu. Saat aku memutar kunci dan daun pintu terbuka, duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Di hadapanku berdiri sosok yang wajahnya adalah cerminan diriku sendiri. Sia. Namun, dia bukan Sia yang anggun seperti yang biasa kulihat di majalah sosialita. Dia berdiri menggigil, basah kuyup, dengan gaun sutra mahal yang kini lengket di tubuhnya yang kurus. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini kusut masai, menempel di wajahnya yang pucat pasi. Tidak ada senyum manis itu. Yang ada hanyalah sorot mata ketakutan, seperti seekor rusa yang baru saja lolos dari terkam predator buas. Sena? Panggilnya lirih, suaranya pecah tercekat di tenggorokan. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya limbung. Aku segera menangkapnya sebelum ia jatuh ke lantai yang dingin. Tubuhnya terasa begitu ringan, terlalu ringan untuk ukuran wanita dewasa yang sehat. Aku membapahnya masuk ke sofa, menyelimutinya dengan handuk tebal, dan membuatkannya teh hangat. Saat aku menyeka wajahnya dengan lembut, barulah kenyataan pahit itu terpampang jelas di depan mataku. Di balik riasan wajahnya yang luntur oleh air hujan, terlihat jejak-jejak penderitaan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Sudut bibirnya membiru, dan saat lengan gaunnya tersingkap, terlihat bekas cengkeraman tangan yang membekas di kulit putihnya. Hatiku mencelos perih, rasanya seperti diremas tangan tak kasat mata. Ini bukan sekadar luka fisik. Ini adalah bukti pengkhianatan dari janji suci pernikahan. Dia tidak seperti yang kamu kira, Sena, isak Sia. Tangannya gemetar hebat saat memegang cangkir teh. Tatapannya kosong menatap lantai, seolah takut menatap mataku. Adrian di rumah itu, aku bukan istri. Aku cuma pajangan. Kalau aku salah bicara sedikit saja, atau kalau aku lupa tersenyum di depan tamu, dia akan marah. Dia mengurungku, Sena. Dia bilang aku gila. Dia bilang tidak ada yang akan percaya padaku karena dia punya segalanya. Mendengar itu, darahku mendidih. Amarah yang panas menjalar dari dada hingga ke ujung jari. Selama ini aku diam karena mengira dia bahagia di istana emasnya. Ternyata, aku telah membiarkan adikku tinggal di neraka yang berbalut kemewahan. Adrian bukan pangeran, dia adalah monster yang bersembunyi di balik topeng suami sempurna. Sia, adikku yang lembut dan penurut, telah dihancurkan perlahan-lahan. Aku menatap pantulan kami di cermin lemari tua di sudut ruangan. Wajah kami identik bagai pinang dibelah dua. Namun, malam ini, sorot mata kami berbeda. Mata Sia redup dan penuh trauma, sementara mataku mulai menyala oleh tekad yang membara. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Hukum mungkin butuh bukti, tapi keadilan butuh tindakan. Aku berlutut di hadapan Sia, menggenggam tangannya yang dingin untuk menyalurkan kekuatan. Dengar aku, Sia, ucapku tegas,
menahan gejolak emosi agar suaraku tetap stabil. Malam ini, Sia yang lemah dan ketakutan tidak akan kembali ke rumah itu. Kau tetap di sini. Kunci pintunya, tidur yang nyenyak, dan jangan buka untuk siapapun. Sia menatapku bingung, air mata masih menggenang di pelupuk matanya. Tapi, Adrian akan mencariku. Kalau aku tidak pulang, dia akan semakin marah. Dia bisa melakukan hal nekat. Sena. Aku bangkit berdiri, berjalan menuju cermin dan mulai mengikat rambutku dengan gaya sanggul rapi, persis seperti gaya khas Sia. Aku menghapus ekspresi garang di wajahku, menggantinya dengan senyum simpul yang santun namun menyimpan misteri. Biarkan dia marah, bisikku pada bayanganku sendiri di cermin. Karena yang akan pulang ke rumah itu bukan kamu, tapi aku. Malam ini, di tengah badai yang belum reda, sebuah skenario gila dimulai. Aku akan memakai identitas Sia, masuk ke dalam kandang singa itu, dan membongkar semua kebusukan Adrian dari dalam. Aku bukan Sia yang rapuh bagaikan porselen. Aku adalah Sena, dan aku siap memberikan mimpi buruk terindah untuk suami adikku. Hujan telah reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyeruak di pagi buta. Namun, dingin yang kurasakan saat ini bukan berasal dari sisa udara pagi, melainkan dari interior mobil sedan hitam mengkilap yang menjemputku. Sopir pribadi Adrian, Pak Ujang, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat aku masuk. Ia hanya melirik sekilas melalui spion tengah, sebuah tatapan yang menyeratkan rasa kasihan sekaligus ketakutan yang dalam. Disinilah aku, Sena, duduk kaku di jok kulit belakang mengenakan gaun pastel milik Sia, mencoba meniru gestur tubuhnya yang rapuh. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Mobil meluncur menembus gerbang besi raksasa yang menjulang angkuh, memisahkan dunia luar yang bebas dengan istana megah yang ternyata adalah penjara bagi adikku. Rumah itu berdiri kokoh dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi, dikelilingi taman yang terawat sempurna. Namun, anehnya, tidak ada kehangatan sedikit pun di sana. Saat aku melangkah turun, suasana hening yang tidak wajar langsung menyambutku. Beberapa asisten rumah tangga yang sedang membersihkan teras buru-buru, menghentikan aktivitas mereka begitu melihatku. Mereka tidak tersenyum menyambut nyonyanya, bahkan mereka tidak berani mengangkat wajah. Kepala mereka tertunduk dalam-dalam, tubuh mereka sedikit gemetar, seolah kehadiran nyonya rumah adalah pertanda datangnya sebuah masalah besar. Hatiku terasa perih melihat pemandangan ini. Betapa terisolasi dan kesepiannya Sia selama ini, hidup di tengah kemewahan namun dikelilingi oleh manusia-manusia yang dibungkam total oleh rasa takut. Tidak ada sapaan hangat, selamat pagi, yang ada hanyalah kebisuan yang mencekam. Aku menarik napas panjang, memantapkan peran sandiwaraku. Langkahku kubuat pelan dan sedikit ragu-ragu saat memasuki ruang tamu utama yang luasnya bisa menampung lapangan basket itu. Lantai marmernya begitu berkilau hingga aku bisa melihat bayanganku sendiri. Bayangan seorang wanita yang siap berperang namun harus bersembunyi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga melingkar. Langkah yang tegap, berirama, dan penuh dominasi. Adrian. Pria itu turun dengan setelan jas abu-abu yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Wajahnya tampan, tipe wajah yang bisa menghiasi sampul majalah bisnis dan membuat wanita manapun terpesona. Namun, saat mata kami bertemu, aku melihat kekosongan yang mengerikan di sana. Tidak ada cinta, hanya ada keinginan mutlak untuk mengontrol. Sudah puas acara merajuknya, sayang? Suaranya terdengar lembut. Sebuah baritone yang menenangkan bagi orang asing, tapi terdengar seperti gesekan pisau tajam di telingaku. Dia berjalan mendekat dengan santai, aroma parfum mahalnya menusuk indera penciumanku. Adrian berhenti tepat di depanku, tubuhnya yang tinggi menjulang seolah sengaja ingin mengintimidasi. Tangannya terulur, menyentuh pipiku dengan gerakan yang terlihat sayang, namun perlahan jarinya turun mencengkeram bahuku. Cengkeraman itu semakin lama semakin kuat, kuku-kukunya menekan daging di balik kain gaun tipis yang kukanakan, menyalurkan rasa sakit yang tersembunyi. Refleks tubuhku sebagai seorang petarung berteriak keras untuk bereaksi. Otot lenganku menegang di balik lengan baju, instingku ingin sekali memelintir pergelangan tangannya dan membanting tubuh sombong itu ke lantai marmer yang keras. Namun, bayangan wajah Sia yang lebam semalam melintas di benakku.
Aku ingat janjiku. Aku harus menjadi Xia. Aku harus menjadi istri yang lemah dan penurut itu, setidaknya untuk saat ini demi mendapatkan bukti. Dengan sekuat tenaga aku merilekskan otot-ototku, membiarkan rasa sakit di bahuku menjalar tanpa perlawanan sedikitpun. Aku menundukkan wajah, menghindari tatapan matanya, persis seperti yang selalu dilakukan Xia saat ketakutan. Maafkan aku, Mas. Cicitku pelan, mencoba meniru nada suara Xia yang gemetar dan penuh kepasrahan. Adrian terkekeh pelan, suara tawa yang kering dan tidak mencapai matanya. Dia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu menepuk pipiku pelan, terlalu pelan hingga terasa sangat merendahkan. Bagus. Istri yang baik itu harus tahu tempatnya. Jangan bikin ulah lagi. Ibu akan datang sebentar lagi, dan aku tidak mau kau mempermalukan aku dengan wajah menyedihkanmu itu. Dia berbalik badan, berjalan menuju ruang makan tanpa menoleh lagi, meninggalkanku yang berdiri mematung dengan kepalan tangan tersembunyi di balik lipatan gaun. Babak pertama dimulai, dan aku baru saja merasakan seujung kuku dari neraka yang dijalani adikku setiap hari. Tunggu saja pembalasanku, Adrian. Malam telah larut ketika lonceng jam besar di ruang tengah berdentang 8 kali, menandakan dimulainya ritual makan malam yang kaku. Suasana di ruang makan itu lebih mirip sebuah upacara berkabung daripada momen hangat keluarga. Lampu kristal raksasa di atas kepala memancarkan cahaya yang terlalu terang, seolah sengaja dipasang untuk menelanjangi setiap gerak-geriku. Aku duduk di ujung meja panjang berbahan kayu mahoni gelap, berhadapan langsung dengan Adrian yang berada di ujung lainnya. Jarak di antara kami terbentang jauh, diisi oleh rangkaian bunga lili putih yang mulai layu dan berbagai hidangan mewah yang uapnya masih mengepul. Namun, selera makanku sudah mati sejak detik pertama aku menduduki kursi beludru ini. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa. Hanya denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen, menciptakan irama monoton yang menyiksa mental. Para pelayan berdiri mematung di sudut-sudut ruangan yang remang, mata mereka tertunduk dalam, seolah menjadi saksi bisu atas ketegangan tak kasat mata yang merayap di udara. Tiba-tiba, Adrian meletakkan sendoknya dengan gerakan yang sangat pelan namun tegas. Suara denting itu membuat jantungku tersentak kaget. Ia menggeser sebuah nampan kecil ke arahku, di atasnya terdapat gelas kristal berisi air putih, dan sebuah wadah kecil berisi 3 butir pil berwarna-warni yang asing. Minum vitaminmu, Xia. Kau terlihat sangat pucat dan gelisah seharian ini, perintahnya datar. Nada bicaranya terdengar peduli, layaknya suami siaga, tapi sorot matanya mengawasi tajam seperti elang yang sedang mengintai mangsanya. Dokter bilang ini sangat bagus untuk menstabilkan emosimu yang labil belakangan ini. Kau tidak mau merepotkan ibu lagi dengan histeriamu, kan? Darahku berdesir hebat mendengar kata labil. Xia adalah wanita paling sabar, lembut, dan waras yang pernah aku kenal seumur hidupku. Seketika, potongan-potongan teka-teki di kepalaku mulai menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Cerita Xia semalam tentang halusinasi, tentang rasa lelah yang tak wajar, dan ketidakmampuannya untuk berpikir jernih, semua itu ternyata bermuara pada butiran kecil di hadapanku ini. Adrian tidak hanya melukai fisik adikku, ia sedang meruntuhkan kewarasan Xia secara sistematis dan terencana. Ia ingin membuat Xia percaya bahwa dirinya gila, memutus hubungannya dengan realitas, sehingga tak ada satupun orang yang akan mempercayai kesaksiannya nanti. Ini adalah kejahatan yang sungguh rapi, kejam, dan tidak meninggalkan bekas memar di kulit. Aku mengambil pil itu dengan tangan yang sengaja kubuat sedikit gemetar, berpura-pura takut. Adrian menatap lekat, memastikan aku menurut sepenuhnya. Dalam hati, aku tersenyum sinis. Dia lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, bahwa sebelum menjadi atlet bela diri, aku adalah anak jalanan yang pandai bermain trik tangan. Saat aku mengangkat gelas mendekati bibir, dengan gerakan sleight of hand yang sangat cepat dan terlatih, aku menjatuhkan pil-pil itu ke balik lengan bajuku yang longgar, bukan ke dalam mulutku. Aku menenggak air putih itu sampai habis, lalu melakukan gerakan menelan yang meyakinkan, seolah obat pahit itu telah masuk ke kerongkonganku. Anak pintar, gumam Adrian puas, senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya. Pujian itu terdengar begitu merendahkan, seperti majikan yang memuji hewan peliharaannya. Hatiku perih membayangkan Xia yang asli harus mendengar kalimat itu setiap hari. Aku izin ke kamar mandi sebentar, Mas.
Perutku sedikit mual karena obatnya, kataku pelan, memasang wajah memelas. Adrian hanya mengibaskan tangannya santai, memberiku izin tanpa menoleh lagi, kembali sibuk dengan makanannya. Begitu pintu kamar mandi mewah itu terkunci rapat, topengku runtuh seketika. Napasku memburu karena menahan amarah yang sejak tadi kutekan. Aku segera mengeluarkan pil-pil itu dari lengan baju, dan mengamatinya di bawah lampu wastafel yang terang. Pil ini tidak memiliki label farmasi resmi. Hatiku terasa nyeri, membayangkan sudah berapa lama racun kimia ini mengalir di tubuh mungil Xia, membuatnya lemah tak berdaya di hadapan monster itu. Aku membungkus pil-pil itu dengan tisu tebal, dan menyelipkannya ke dalam saku tersembunyi di balik gaunku. Ini akan menjadi bukti vital untuk laboratorium nanti. Saat aku menatap cermin, aku melihat air mata menetes di pipi bayanganku, air mata duka untuk Xia yang selama ini berjuang sendirian dalam diam. Bertahanlah sedikit lagi, bisikku pada bayangan itu dengan suara bergetar namun penuh tekad. Aku sudah menemukan senjatanya, dan aku bersumpah akan membalikan keadaan ini kepadamu, Adrian. Tepat ketika jarum jam dinding bergeser ke angka 9, suasana rumah berubah drastis menjadi sunyi senyap, seolah-olah kehidupan di dalamnya ditarik paksa keluar. Ini adalah aturan emas yang tak tertulis namun mutlak di kediaman Adrian. Pukul 9 malam adalah jam malam bagi Xia. Tanpa perlu diperintah 2 kali, Adrian menggiringku menuju kamar tidur utama di lantai 2. Langkahnya tenang, namun ada aura dominasi yang begitu pekat menguar dari tubuhnya. Sesampainya di depan pintu kamar yang megah itu, dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Tidak ada kecupan selama tidur, tidak ada belai kasih sayang layaknya suami istri normal. Masuk dan tidurlah. Jangan coba-coba keluar atau membuat keributan. Kau butuh istirahat total untuk penyembuhanmu, ucapnya datar, menekankan kata terakhir dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menurut, melangkah masuk ke dalam kamar yang luas dan dingin itu. Detik berikutnya, terdengar suara yang paling mengerikan malam itu. Klik. Suara kunci diputar dari luar. Suara logam beradu itu kecil, namun bagiku terdengar seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Jantungku mencelos. Jadi begini rasanya menjadi Xia setiap malam? Terkurung dalam kemewahan, terisolasi dari dunia, dan diperlakukan seperti tawanan di rumah sendiri. Rasa klaustrofobia perlahan merayap naik, mencekik leherku. Namun, aku segera menepis rasa takut itu. Aku teringat pil-pil yang kubuang tadi. Jika aku meminumnya, mungkin saat ini aku sudah tergeletak pingsan tanpa daya. Tapi karena aku sadar sepenuhnya, malam ini adalah kesempatan emasku. Dengan langkah senyap, aku mulai bergerak. Mataku menyapu sekeliling kamar yang tertata rapi namun terasa hampa ini. Terlalu bersih, terlalu steril, seolah tidak ada jejak kehidupan pribadi Xia di sini. Di mana adikku menyimpan jeritan hatinya? Aku memeriksa laci nakas. Kosong. Lemari pakaian, hanya deretan gaun mahal yang tertata sesuai warna. Aku hampir putus asa, hingga mataku tertuju pada ventilasi AC di sudut atas dinding dekat lemari. Ada sedikit goresan halus di tembok sekitarnya, jejak yang tak mungkin terlihat jika tidak diperhatikan dengan jeli. Instingku bekerja. Dengan hati-hati, aku menyeret kursi rias, memanjatnya, dan meraba celah ventilasi tersebut. Benar dugaanku. Penutup ventilasi itu sedikit longgar. Dengan jari gemetar, aku menggesernya dan merogoh ke dalam kegelapan lubang udara itu. Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan berdebu. Sebuah buku tulis kecil bersampul kulit hitam yang sudah usang. Jantungku berpacu cepat saat menariknya keluar. Aku turun dari kursi, duduk bersimpu di lantai di bawah sorot lampu tidur yang remang, dan mulai membuka lembar demi lembar catatan rahasia itu. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan saat membaca tulisan tangan Xia yang berantakan dan penuh tekanan. Tanggal 12. Suara itu datang lagi. Aku mendengar langkah kaki di lorong, tapi Adrian bilang tidak ada siapa-siapa. Dia bilang aku mulai berhalusinasi lagi. Apa aku gila? Tuhan, tolong aku. Tanggal 20. Obat dari Adrian membuatku tidur panjang. Tapi saat bangun kepalaku sakit sekali. Aku melihat bayangan hitam di sudut kamar. Adrian marah, dia bilang aku istri yang merepotkan.
Hatiku hancur berkeping-keping membaca setiap kalimat yang ditulis dengan tinta keputusasaan itu. Ini bukan sekadar catatan harian, ini adalah rekam jejak penyiksaan mental yang brutal. Adrian sengaja menciptakan skenario horor, memainkan suara-suara, dan memanipulasi lingkungan untuk membuat Sia meragukan kewarasannya sendiri, sebuah teknik gaslighting yang sangat jahat. Obat-obatan yang tadi ia berikan bukanlah penenang, melainkan pemicu halusinasi itu sendiri. Dia ingin Sia percaya bahwa dirinya gila, sehingga ketika Sia berteriak minta tolong, dunia hanya akan melihatnya sebagai wanita yang sakit jiwa. Aku memeluk buku harian itu erat-erat ke dadaku, merasakan denyut penderitaan adikku yang tersimpan di dalamnya. Kemarahan yang tadi sempat mereda kini kembali membara, lebih panas dari sebelumnya. Adrian bukan hanya mencuri kebebasan Sia, dia mencoba membunuh jiwanya perlahan-lahan. Di kamar yang terkunci rapat ini, di bawah cahaya redup yang menjadi saksi bisu, aku bersumpah. Aku akan menggunakan kewarasan yang Adrian coba hancurkan ini untuk menyerangnya balik. Buku ini bukan hanya curahan hati, ini adalah senjata. Dan besok, saat matahari terbit, aku akan memastikan dia menyesal pernah meremehkan seorang wanita yang dia anggap lemah. Perang mental ini baru saja dimulai, dan aku, Sena, tidak akan mundur selangkah pun. Sinar matahari pagi yang menembus celah gorden tebal, seolah menjadi tanda dimulainya babak baru sandiwaraku. Suara kunci diputar dari luar, rutinitas pagi yang memuakan, menandakan bahwa tahanan sudah boleh keluar dari sel mewahnya. Aku bergegas menyembunyikan buku harian Sia kembali ke dalam ventilasi AC sebelum pelayan masuk membersihkan kamar. Hari ini, ujian sesungguhnya datang bukan dari Adrian, melainkan dari sosok yang melahirkannya. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di pelataran, menurunkan wanita parubaya dengan sanggul tinggi dan perhiasan berlian yang berkilau menyilaukan mata. Nyonya Ratna, ibu mertua yang selama ini menjadi mimpi buruk kedua bagi Sia. Auranya begitu mendominasi, seolah udara di sekitarnya pun harus tunduk padanya. Aku menyambutnya di ruang tamu dengan kepala tertunduk, persis seperti gestur submisif yang biasa dilakukan Sia. Nyonya Ratna duduk di sofa kulit impornya bak ratu yang sedang menghakimi rakyat jelata. Matanya yang tajam menelusuri tubuhku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang terang-terangan, seakan-akan aku adalah noda kotor di karpet mahalnya. Masih belum ada tanda-tanda hamil, tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya tajam, langsung menusuk ulu hati tanpa permisi. Tanpa menunggu jawabanku, dia mendengus kasar sambil mengibaskan kipas tangannya. Dasar wanita tidak berguna. Sudah mandul, sakit jiwa pula. Kasihan Adrian harus mengurus istri gila sepertimu setiap hari. Kalau bukan karena menjaga nama baik keluarga besar kami, sudah lama aku menyuruh dia membuangmu ke jalanan tempat asalmu. Kalimat itu bagaikan tamparan keras yang mendarat telak di wajahku. Hatiku nyeri, bukan karena penghinaan itu, tapi membayangkan betapa seringnya Sia mendengar kata-kata sekejam ini. Adikku yang malang pasti hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah demi mempertahankan pernikahan neraka ini. Tapi ingat, aku bukan Sia. Aku menahan gejolak amarah yang membara di dada, tetap diam sambil menuangkan teh panas ke cangkir porselen di hadapannya dengan tangan yang stabil. Au! Tiba-tiba Nyonya Ratna menyenggol tanganku dengan gerakan kasar yang disengaja. Cangkir berisi teh panas itu terlempar, isinya menyiram kaki kananku yang hanya beralaskan sandal rumah tipis. Rasa panas luar biasa langsung menyengat kulit, membuatku ingin berteriak kesakitan saat kulitku mulai memerah. UPS, tumpah, ucapnya dengan nada mengejek yang dibuat-buat, tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Makanya kalau kerja itu pakai mata. Jangan melamun terus seperti orang gila. Bersihkan sekarang, jangan sampai karpet mahalku rusak gara-gara kecerobohanmu. Dalam skenario biasa, Sia pasti akan menangis histeris, berlutut memohon ampun sambil menahan perih lukanya. Nyonya Ratna mengharapkan reaksi itu. Dia menunggu air mataku tumpah. Tapi dia salah besar. Aku tidak bergeming sedikit pun. Aku menarik napas panjang, mengabaikan rasa perih di kaki yang melepuh. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Untuk pertama kalinya, aku menatap lurus tepat ke manik matanya. Tatapan yang bukan milik menantu penurut, melainkan tatapan dingin seekor serigala yang sedang diganggu tidurnya. Maafkan saya, Bu,
Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, datar, dan dingin, terlalu tenang untuk orang yang baru saja disiram air panas. Aku mengambil serbet di meja, lalu berlutut perlahan di hadapannya. Bukan untuk bersujud memohon ampun, tapi untuk membersihkan noda di lantai. Sayang sekali tehnya tumpah. Lanjutku sambil menggosok lantai dengan gerakan lambat namun penuh tekanan kuat, seolah sedang mencekik sesuatu. Lantainya jadi kotor. Biar saya bersihkan, sebelum saya punya waktu untuk membersihkan hal-hal kotor lainnya di rumah ini. Aku bergumam pelan di kalimat terakhir, namun cukup jelas untuk didengarnya. Nyonya Ratna tersentak kaget. Dia memundurkan punggungnya menempel ke sandaran sofa, menjauh dariku. Ada kilatan bingung dan sedikit ketakutan di matanya yang sombong itu. Dia tidak mengenali wanita di hadapannya ini. Di mana Sia yang cengeng? Di mana menantu yang gemetar ketakutan? Hening yang mencekam menyelimuti kami. Aku tersenyum tipis, sangat tipis, sambil terus menatapnya tanpa kedip. Nyonya Ratna baru saja menyadari bahwa mainan rusaknya kini memiliki taring, dan dia mulai merasa tidak aman di kandangnya sendiri. Ketakutan di matanya adalah kemenangan kecil pertamaku hari ini. Kepergian Nyonya Ratna menyisakan keheningan yang janggal di rumah besar itu. Mobil mewahnya baru saja menghilang di balik gerbang, dan Adrian sedang berada di kantor pusat untuk rapat direksi hingga sore nanti. Ini adalah celah waktu yang sangat sempit. Mungkin satu-satunya kesempatan emas yang kumiliki sebelum penjaga penjara itu kembali. Jantungku berpacu kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh saat kakiku melangkah cepat namun senyap menuju satu ruangan yang selama ini menjadi area paling terlarang bagi Sia. Ruang kerja pribadi Adrian di sudut lorong lantai dasar. Pintu kayu jati berukir naga itu berdiri kokoh, seolah menyimpan 1000 rahasia kelam yang tak boleh tersentuh cahaya matahari. Untungnya, arogansi Adrian adalah kelemahan terbesarnya. Dia begitu yakin bahwa Sia, istri yang dianggapnya bodoh, lemah, dan penurut, tidak akan pernah memiliki nyali untuk mendekati ruangan ini. Karenanya, dia hanya menguncinya dengan kunci standar yang mudah diakali. Berbekal kawat jepit rambut yang sudah kubengkokkan, aku mengutak-atik lubang kunci itu. Terdengar bunyi, klik, halus yang bagiku terdengar seperti suara kemenangan. Pintu terbuka. Aroma tembakau mahal dan parfum kulit langsung menyergap indera penciumanku, aroma maskulin yang kini terasa begitu memuakan dan menyesakkan dada. Aku tidak punya waktu untuk mengagumi interior ruangan yang mewah itu. Dengan gerakan cekatan, tanganku menggeledah laci meja kerjanya. Laci pertama hanya berisi dokumen perusahaan biasa. Laci kedua kosong. Keringat dingin mulai menetes di pelipis. Hingga akhirnya, jariku menyentuh sebuah panel kayu palsu di bagian dasar laci ketiga. Sebuah kompartemen rahasia. Di dalamnya, tersimpan sebuah map merah tebal bertuliskan dokumen pribadi. Saat aku membukanya, duniaku rasanya runtuh seketika. Nafasku tercekat, seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Lembar pertama adalah polis asuransi jiwa atas nama Sia dengan nilai pertanggungan yang fantastis, puluhan miliar rupiah. Tanggal polis itu baru saja disahkan bulan lalu, tepat saat sikap Adrian mulai berubah kasar, dengan Adrian tercatat sebagai ahli waris tunggal. Namun, yang membuat darahku membeku bukan hanya nominal uang itu. Di balik polis asuransi, aku menemukan tumpukan rekam medis palsu dari sebuah klinik psikiatri swasta ternama. Di sana tertulis nama pasien, Anastasia, Sia. Diagnosis, skizofrenia paranoid akut dengan tendensi bunuh diri yang tinggi. Tanda tangan dokternya asli, stempelnya resmi. Padahal aku tahu pasti, Sia tidak pernah menginjakan kaki di klinik itu seumur hidupnya. Kakiku lemas seketika. Aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Rencana Adrian jauh lebih jahat daripada sekadar KDRT. Dia sedang menyusun skenario pembunuhan karakter yang sempurna. Dia ingin menciptakan narasi hukum bahwa istrinya gila, sehingga jika suatu hari Sia ditemukan mati karena bunuh diri demi pencairan asuransi, atau jika dia menjebloskan Sia ke rumah sakit jiwa selamanya, tidak akan ada satupun orang yang curiga. Dia ingin melenyapkan Sia, mengambil hartanya, dan tetap terlihat bersih sebagai suami yang berduka. Kertas-kertas itu gemetar hebat di tanganku. Jadi, inikah harganya? Nyawa adik kembarku, manusia yang berbagi rahim denganku,
hanya dihargai selembar kertas asuransi demi menutupi keserakahan bisnis seorang pria? Rasa mual menjalar di perutku, bercampur dengan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Adrian bukan manusia, dia adalah arsitek kehancuran yang berhati dingin. Aku segera mengeluarkan ponsel, memotret setiap lembar dokumen itu dengan tangan gemetar namun fokus, memastikan setiap huruf terbaca jelas. Bukti ini adalah paku terakhir untuk peti mati kebebasannya. Aku merapikan kembali semuanya seperti semula, lalu menatap pintu keluar dengan sorot mata tajam. Kau ingin bermain peran sebagai suami dari istri gila, Adrian? Bisikku lirih pada kesunyian ruangan itu. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu apa yang bisa dilakukan oleh orang gila yang sesungguhnya saat dia marah. Setelah penemuan dokumen terkutuk di ruang kerja itu, aku berusaha mati-matian menetralkan ekspresi wajahku. Jantungku masih berdegup kencang, membawa beban rahasia yang teramat berat. Adrian bukan hanya suami yang kasar, tapi dia berencana melenyapkan adikku demi uang. Namun, di hadapannya, aku harus tetap menjadi boneka cantik yang kosong. Siang itu, Adrian pulang lebih awal untuk makan siang. Suasana di meja makan terasa lebih mencekam dari biasanya. Di hadapan kami tersaji hidangan sate ayam dengan bumbu kacang yang kental dan berminyak, aroma rempah dan kecap manis menguar menggugah selera. Rasa lapar karena ketegangan seharian membuat kewaspadaanku menurun drastis. Tanpa sadar, tangan kananku bergerak natural, mengambil tusuk sate yang berlumuran bumbu kacang itu dan menyantapnya dengan lahap. Bagi Sena, sate bumbu kacang adalah makanan favorit, cita rasa kaki lima yang selalu mengingatkanku pada kebebasan. Namun, aku lupa satu detail fatal yang sangat krusial. Detail yang membedakan hidup dan mati di rumah ini. Sia memiliki alergi kacang yang parah. Satu suap saja bisa membuat tenggorokannya bengkak dan sesak napas. Keheningan di meja makan tiba-tiba berubah menjadi dingin, lebih dingin dari es batu di gelas minumku. Gerakan tangan Adrian terhenti di udara. Dia tidak menyuapkan makanannya. Perlahan, dia meletakkan sendoknya kembali ke piring dengan suara denting yang nyaring. Matanya, yang gelap dan tajam, kini terpaku lurus ke arah bibirku yang belepotan bumbu kacang. Tidak ada kemarahan yang meledak di sana, melainkan sebuah kilatan kuriositas yang mengerikan, seolah-olah dia sedang mengamati tikus laboratorium yang berperilaku aneh. Enak, sayang? Tanyanya lembut, namun nada suaranya membuat darahku membeku seketika. Aku terdiam, sate di tanganku mendadak terasa berat seperti batu. Otakku berputar cepat, menyadari kesalahan fatal yang baru saja kulakukan. Sia seharusnya sudah batuk-batuk atau mencari obat anti alergi sekarang. Tapi aku duduk tenang, menikmati setiap gigitan tanpa reaksi fisik apapun. Keringat dingin mulai merembes di punggungku. Aku telah membuka celah, dan Adrian yang cerdas pasti sudah mencium bau kebohongan ini. Sejak kapan? Adrian memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menelanjangi jiwaku. Tenggorokanmu jadi sekuat beton? Biasanya, setetes bumbu kacang saja sudah cukup membuatmu pingsan dan butuh suntikan epinefrin. Tapi lihat kau sekarang, memakannya seolah itu camilan sehari-hari. Panik atak melanda, tapi aku tidak boleh runtuh. Aku meletakkan sate itu perlahan, lalu meminum air putih banyak-banyak, mencoba mengulur waktu untuk mencari alasan. Lidahku, rasanya hambar. Mas, obat-obatan yang kau berikan membuatku mati rasa. Aku bahkan tidak sadar ini bumbu kacang. Aku cuma ingin merasakan sesuatu selain rasa pahit obat itu. Jawabku dengan suara bergetar, memanipulasi fakta tentang efek samping obat yang memang dia berikan. Adrian tidak langsung menjawab. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di meja. Senyum miring yang sinis terbit di wajahnya. Dia tidak percaya sepenuhnya. Aku tahu itu. Kecurigaan telah tumbuh menjadi benih yang berbahaya di kepalanya. Obat itu memang ajaib ya, gumamnya pelan, matanya menyipit menyelidik. Kalau begitu, coba ingatkan aku. Saat bulan madu kita di Maldives 2 tahun lalu, kau menangis semalaman karena hal sepele. Apa yang kau tangisi waktu itu, Sia? Jebakan. Itu pertanyaan jebakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di Maldives. Aku tidak punya ingatan masa lalu mereka. Jantungku rasanya mau meledak. Jika aku salah jawab, tamatlah riwayatku. Aku memegang kepalaku,
berpura-pura kesakitan, mendramatisir efek gila yang dia inginkan. Kepalaku sakit sekali, Mas. Semuanya kabur. Obat itu membuatku lupa banyak hal. Jangan tanya aku sekarang, tolong. Rintihku sambil memejamkan mata erat-erat. Adrian tertawa kecil, tawa yang tidak memiliki unsur humor sama sekali. Dia berdiri, berjalan memutar meja dan berhenti tepat di belakang kursiku. Dia membungkuk, membisikkan sesuatu di telingaku yang membuat nyaliku menciut. Baiklah kalau kau lupa. Istirahatlah. Tapi ingat, orang bisa berbohong dengan mulutnya, tapi tubuh tidak pernah bohong. Dia berlalu pergi, meninggalkan aku yang gemetar hebat di kursi makan. Aku selamat dari interogasi ini, tapi penyamaranku sudah retak. Adrian mulai sadar bahwa wanita yang duduk di rumahnya ini, mungkin bukan istri yang dia kenal. Waktuku semakin habis. Aku harus bertindak lebih cepat sebelum dia menemukan bukti yang sesungguhnya. Malam itu, undangan makan malam romantis dari Adrian terasa lebih mirip panggilan menuju tiang gantungan daripada kencan suami istri. Setelah insiden sate kacang tadi siang, atmosfer di antara kami berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Dia membawaku ke sebuah restoran fine dining eksklusif di puncak gedung pencakar langit Jakarta, menyewa satu ruangan VIP yang tertutup rapat dari dunia luar. Pemandangan kelap-kelip lampu kota di balik kaca jendela besar seharusnya terlihat indah. Namun malam ini, semuanya tampak buram oleh ketegangan yang mencekik. Aku duduk tegak di kursi bludru merah, mengenakan gaun hitam elegan pilihan Adrian, sementara dia duduk di hadapanku dengan senyum misterius yang sulit ditebak. Pelayan baru saja menyajikan steak wagyu yang masih mendesis, lalu undur diri dengan cepat, seolah bisa mencium aura bahaya di ruangan ini. Hening kembali merajai. Adrian tidak menyentuh makanannya. Tangan kanannya memainkan pisau steak bergerigi tajam, memutarnya perlahan di atas taplak meja putih bersih. Bunyi gesekan logam itu terdengar ngilu, irama teror yang sengaja ia mainkan untuk menguji mentalku. Aku mencoba tetap tenang, memotong daging di piringku dengan gerakan santun, meski jantungku berdegup kencang menabrak rongga dada. Aku tahu, malam ini bukan tentang makanan. Ini adalah interogasi. Kau tahu, Sia? Adrian memecah keheningan, suaranya rendah dan berat, bergetar di udara dingin ruangan ber-AC itu. Dia berhenti memutar pisaunya, kini ujung mata pisau yang berkilau itu mengarah lurus padaku. Ada satu hal kecil yang sangat aku rindukan dari istriku. Sesuatu yang hilang darimu sejak kau pulang kemarin. Aku meletakkan garpu, menatapnya dengan alis terangkat, masih mencoba mempertahankan sisa-sisa sandiwara. Apa maksudmu, Mas? Aku di sini, di hadapanmu. Apa yang kurang? Adrian terkekeh pelan, tawa yang kering dan tanpa humor. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap lurus ke dalam manik mataku. Tatapannya intens, mencari celah ketakutan yang biasa ia nikmati dari Sia. Itu dia masalahnya. Kau menatapku. Sia yang asli, istriku yang manis dan patuh itu, tidak pernah punya nyali untuk menatap mataku lebih dari 3 detik. Dia akan menunduk, gemetar, dan meminta maaf bahkan saat dia tidak salah. Tapi kau menatapku seolah kau ingin menelanku hidup-hidup. Skakmat. Waktu seolah berhenti. Suara denting sendok di kejauhan lenyap. Aku sadar, permainan peta umpet ini sudah berakhir. Adrian bukan orang bodoh. Kesalahan kecil tentang alergi dan keberanianku menatap matanya telah menelanjangi penyamaranku. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura menjadi wanita lemah yang gemetar ketakutan. Perlahan, senyum takut yang kubuat-buat di wajahku memudar, digantikan oleh ekspresi datar yang dingin, ekspresi asliku, Sena. Aku mengambil serbet kain di pangkuanku, lalu dengan gerakan kasar dan sengaja, aku menghapus lipstik merah menyala yang dipaksakan Adrian padaku. Warna merah itu luntur, menampilkan bibir asliku yang pucat namun tegas. Aku menyandarkan punggungku santai ke kursi, menyilangkan kaki dengan gaya yang jauh dari kata sopan untuk standar, Nyonya Sia. Lalu menatap Adrian dengan tatapan menantang yang selama ini kutahan setengah mati. Butuh waktu hampir 24 jam bagimu untuk menyadarinya. Adrian, ucapku dengan suara asliku yang lebih berat dan tanpa getaran takut sedikit pun. Aku terkekeh sinis melihat ekspresi kaget yang melintas sesaat di wajahnya. Topengku sudah jatuh, dan kini dia berhadapan dengan bahaya yang sebenarnya.
Kau terlalu sibuk menikmati peranmu sebagai Tuhan di rumah itu, sampai kau lupa mengenali siapa yang sedang kau siksa. Istrimu yang malang sedang aman di tempat yang tidak bisa kau sentuh. Dan sekarang, kau terjebak di ruangan ini bersamaku. Sayang sekali, Mas, malam ini kau salah memilih lawan makan malam. Suasana di ruang VIP itu berubah seketika menjadi medan perang yang mencekam. Pengakuan identitasku bagaikan pemantik api yang membakar habis sisa-sisa kesabaran Adrian. Wajah tampannya yang biasa tenang kini merah padam, terdistorsi oleh amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Tanpa membuang waktu untuk berdebat, ia menekan tombol intercom tersembunyi di bawah meja, sebuah sinyal panik yang sudah kuduga sebelumnya. Detik berikutnya, pintu ruangan didobrak paksa. Dua sosok pria berbadan tegap dengan setelan hitam, para penjaga setia yang biasa melindunginya dari skandal bisnis, masuk dengan wajah garang. Mereka tidak memerlukan perintah lisan. Tatapan mata Adrian yang menunjuk tajam ke arahku sudah cukup menjadi vonis eksekusi malam ini. Habisi wanita gila ini. Jangan biarkan dia keluar dari sini hidup-hidup. Desis Adrian dingin, mundur perlahan ke sudut ruangan seperti pengecut yang berlindung di balik tameng manusianya. Aku berdiri perlahan, menendang kursi merah itu ke samping hingga terguling. Rasa takut? Tidak ada sedikit pun. Yang ada hanyalah adrenalin yang terpompa deras, membangkitkan memori otot dari latihan keras bertahun-tahun di dojo. Ini bukan lagi soal sandiwara istri yang lemah. Ini adalah panggung pembuktian seorang kakak. Saat penjaga pertama melayangkan pukulan lurus ke arah wajahku, aku tidak menghindar mundur. Justru, aku melangkah maju menyambutnya. Dengan gerakan refleks yang tajam, aku menepis lengannya ke samping, memutar tubuh dengan cepat, dan mendaratkan si kuku tepat di ulu hatinya. Suara benturan tumpul terdengar, diikuti erangan kesakitan saat tubuh besarnya ambruk berlutut, seketika kehabisan napas. Penjaga kedua, melihat temannya tumbang dalam hitungan detik, mencoba menerjangku dengan serangan membabi buta. Dia mencoba menangkapku, berharap kekuatan fisik prianya bisa meremukan tubuh kecilku. Bodoh. Dia tidak tahu bahwa dalam bela diri, kekuatan lawan adalah senjata terbesarku. Saat tangannya hendak mencengkeram leherku, aku merendahkan tubuh, menangkap pergelangan tangannya, dan menggunakan momentum serangannya sendiri untuk membantingnya melewati bahuku. Tubuh raksasa itu melayang dan menghantam lantai marmer dengan dentuman keras yang mengguncang isi ruangan. Vas bunga di meja pecah berantakan, serpihannya berserakan seperti kristal es yang menjadi saksi bisu kekalahan mereka. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, anjing penjaga, kebanggaan Adrian sudah melingkar tak berdaya di lantai, mengerang kesakitan memegangi persendian mereka yang kukunci tadi. Napasku sedikit memburu, tapi fokusku tetap tajam setajam silet. Aku merapikan sedikit gaun hitamku yang kusut, lalu menatap Adrian yang kini berdiri gemetar di pojok ruangan. Wajah sombongnya lenyap tanpa sisa, digantikan oleh teror murni. Dia baru saja menyaksikan, istri, yang biasa ia injak-injak berubah menjadi badai yang tak terhentikan. Aku melangkah mendekatinya, memangkas jarak di antara kami. Adrian terpojok, punggungnya menempel di dinding kaca yang dingin, matanya liar mencari jalan keluar. Aku tidak memukulnya. Tidak, itu terlalu mudah dan tidak memuaskan. Aku hanya mendekatkan wajahku, menatapnya dengan intensitas yang membuatnya menciut. Tangan kananku merogoh saku gaun, mengeluarkan ponsel yang sejak awal makan malam sudah dalam mode perekam suara. Layar ponsel itu menyala, menunjukkan durasi rekaman yang masih berjalan. Kau dengar itu, Adrian? Ancamanmu, perintah pembunuhanmu pada penjaga ini, semuanya sudah terekam jernih di sini, bisikku sambil menggoyangkan ponsel itu di depan wajahnya yang pucat pasi. Setiap pukulan yang kau berikan pada tubuh Sia, setiap hinaan yang kau lontarkan selama ini, malam ini aku kembalikan lunas dengan rasa takut yang kau rasakan sekarang. Kau bukan lagi penguasa, kau hanyalah kriminal yang tertangkap basah. Adrian mencoba merebut ponsel itu dengan putus asa, tapi aku jauh lebih cepat. Aku menendang tulang keringnya, cukup keras untuk membuatnya jatuh terduduk, tapi tidak mematahkan, hanya untuk memberinya pelajaran tentang rasa sakit fisik yang sering ia berikan pada adikku. Saat dia meringis memegangi kakinya di lantai, aku berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Aku tahu ini belum berakhir. Adrian pasti akan mengerahkan seluruh koneksinya untuk memburu kami.
Tapi setidaknya malam ini, sang predator telah berubah menjadi mangsa. Aku keluar dari restoran itu dengan langkah pasti, menembus tatapan bingung para pelayan, membawa bukti vital di tangan. Misi di sini selesai, tapi aku harus kembali ke rumah neraka itu satu kali lagi untuk mengambil satu hal terakhir sebelum semuanya benar-benar berakhir. Keluar dari restoran dengan napas yang masih memburu, aku tahu kemenangan kecil tadi hanyalah permulaan. Rekaman suara di ponselku memang bukti yang kuat, namun itu belum cukup untuk memenjarakan Adrian selamanya. Bukti fisik, polis asuransi jiwa dan rekam medis palsu yang tersimpan di laci rahasia ruang kerjanya, adalah kunci utamanya. Tanpa dokumen asli itu, pengacara mahal Adrian bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta dan menuduhku melakukan rekayasa digital. Jika Adrian sempat menghubungi orang rumah, dokumen itu akan menjadi abu dalam hitungan menit. Aku harus kembali ke kandang singa itu, sekarang juga, sebelum terlambat. Di dalam taksi yang melaju menembus malam Jakarta, aku mengirim pesan singkat pada Sia, bawa polisi ke rumah sekarang. Aku akan menahan mereka. Sesampainya di gerbang Mensyahn yang menjulang tinggi, suasana terasa sangat janggal. Rumah itu gelap gulita, bagaikan raksasa tidur yang siap menelan siapa saja. Tidak ada lampu taman yang menyala, seolah aliran listrik sengaja dipadamkan untuk menyambut kedatanganku. Firasatku berteriak bahaya, namun bayangan wajah Sia yang penuh luka memaksaku untuk terus maju. Dengan mengendap-endap, aku masuk melalui pintu samping dapur yang kuncinya sudah kirusak tadi pagi. Lorong rumah terasa dingin dan lembab. Setiap langkah kaki ku coba redam sehalus mungkin, namun detak jantungku sendiri terdengar begitu bising di telinga, berpacu dengan suara jarum jam dinding yang menggema di kegelapan. Aku meraba dinding, bergerak perlahan menuju ruang kerja Adrian dengan mengandalkan memori visual yang kurekam siang tadi. Sesampainya di sana, aku segera menyalakan senter ponsel dengan pencahayaan minim. Tanganku dengan cepat membuka panel rahasia di dasar laci meja, menyambar map merah tebal berisi dokumen terkutuk itu. Dapat, bisikku lega, memeluk map itu erat ke dada seolah itu adalah nyawa adikku. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sedetik. Klik. Suara pintu depan terbuka terdengar jelas, diikuti langkah kaki berat yang menggema di lantai marmer. Bukan langkah pelayan, bukan langkah satpam. Itu langkah Adrian. Dia sudah ada di sini. Dia tahu aku akan kembali untuk mengambil ini. Tiba-tiba, suara seretan benda logam terdengar mendekat. Sret-sret. Suara itu merayap naik ke punggungku, menciptakan teror psikologis yang nyata. Kau pikir kau bisa mengambil milikku dan pergi begitu saja, Sena? Suara Adrian menggema dari arah ruang tengah, terdengar tenang namun mengerikan. Kau masuk rumahku, merusak makan malamku, dan sekarang mencoba mencuri hartaku? Nyalimu besar juga. Aku mematikan senter ponsel seketika, bersembunyi di balik sofa kulit besar di sudut ruang kerja. Permainan kucing-kucingan dimulai. Aku menahan napas saat melihat bayangan tubuh Adrian melintas di ambang pintu, siluetnya terlihat memegang sesuatu yang panjang, mungkin tongkat golf atau pemukul bisbol. Dia tidak lagi berakting sebagai suami santun. Malam ini, di rumah yang gelap ini, dia menunjukkan wujud aslinya sebagai pemburu yang terdesak. Keluar, Sena, atau haruskah kupanggil kau, si penipu? Pancingnya lagi sambil melangkah masuk ke ruang kerja. Sia tidak akan pernah sampai ke sini tepat waktu. Polisi bisa dibeli. Di rumah ini, saat lampu mati, akulah hukumnya. Aku harus bergerak. Jika aku tetap diam di sini, aku akan terpojok dan tamat. Satu-satunya jalan keluar adalah memancingnya menjauh dari pintu keluar atau naik ke atas. Mataku tertuju pada tangga menuju lantai 2. Balkon kamar utama. Itu satu-satunya tempat terbuka di mana aku bisa terlihat oleh orang luar. Dengan mengumpulkan sisa keberanian, aku melempar vas bunga kecil ke arah sudut ruangan yang berlawanan. Prang! Adrian menoleh kaget ke arah suara. Aku memanfaatkan detik berharga itu untuk berlari keluar dari persembunyian, melesat menaiki tangga menuju lantai 2 secepat kilat. Jangan lari kau! Adrian berteriak, suaranya menggelegar penuh amarah. Aku mendengar langkah kakinya berdebum keras di anak tangga, mengejarku seperti badai yang mengamuk. Napasku serasa putus, kakiku perih, tapi aku tidak boleh berhenti. Aku berlari menuju kamar utama, bukan untuk sembunyi,
tapi untuk menjebaknya di panggung terakhir yang sudah kusiapkan dalam benakku. Malam ini akan berakhir, dan aku akan memastikannya berakhir dengan caraku. Angin malam yang menusuk tulang di balkon lantai 2 ini, seolah menjadi saksi bisu pertaruhan nyawa terakhirku. Di belakangku adalah jurang kegelapan halaman rumah yang sunyi, sementara di hadapanku, pintu kaca kamar tidur bergetar hebat sebelum akhirnya terbuka paksa dengan suara dentuman yang mengerikan. Adrian berdiri di sana, sosoknya menjulang di ambang pintu, napasnya memburu kasar seperti banteng yang siap menyeruduk. Kilatan di matanya bukan lagi kilatan manusia berakal sehat, melainkan kegilaan murni yang dipicu oleh keserakahan dan rasa takut kehilangan kendali. Dia melangkah maju perlahan, setiap hentakan kakinya di lantai kayu terdengar, seperti hitungan mundur menuju kematian. Senyum miring yang terukir di wajahnya, membuat darahku mendidih sekaligus membeku di saat bersamaan. Dia merasa menang. Dia pikir aku adalah tikus kecil yang akhirnya terpojok di ujung jalan buntu, tanpa sadar bahwa dialah yang sebenarnya sedang berjalan masuk ke dalam perangkap besi. "Habis sudah jalan larimu, Sena," desisnya dengan nada rendah yang menakutkan, tangannya terkepal kuat di sisi tubuhnya. "Lihat sekelilingmu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada saksi. Ini adalah panggung yang sempurna untuk akhir cerita tragis istrimu. Bayangkan beritanya besok pagi, istri depresi bunuh diri, melompat dari balkon karena tak kuat menanggung beban halusinasi. Orang-orang akan bersimpati padaku, duda kaya yang malang. Dan uang asuransi itu hanya bonus kecil atas kesabaranku merawat orang gila sepertinya selama ini." Kalimat itu meluncur dari mulutnya dengan begitu ringan, seolah nyawa manusia, nyawa istrinya sendiri, hanyalah sampah yang bisa dibuang kapan saja demi keuntungan finansial. Hatiku perih, bukan karena takut, tapi karena membayangkan betapa menderitanya sia hidup satu atap dengan iblis berwajah malaikat ini. Aku memeluk map merah berisi bukti kejahatannya semakin erat, membiarkan dia mendekat hingga jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. Dia bersiap mendorongku, yakin bahwa malam ini rahasianya akan terkubur bersama jasadku di bawah sana. "Kau salah besar, Adrian," ucapku tenang, suaraku terdengar jernih membelah angin malam, mengejutkannya sejenak hingga langkahnya terhenti. "Kau tidak sendirian di sini. Kau sedang ditemani oleh 50.000 saksi mata yang mendengar setiap kata busukmu." Dengan gerakan cepat, aku mengangkat tangan kananku yang memegang ponsel setinggi wajahnya. Layar ponsel itu menyala terang di kegelapan, menampilkan antarmuka aplikasi media sosial paling populer saat ini. Indikator live berwarna merah berkedip-kedip di pojok layar, sementara kolom komentar bergulir dengan kecepatan kilat, berisi ribuan hujatan, sumpah serapah, dan emoji kemarahan dari netizen yang menonton. Rupanya, sejak aku berlari menaiki tangga tadi, aku telah meretas masuk ke akun resmi perusahaan Adrian yang memiliki jutaan pengikut dan memulai siaran langsung. Seluruh dunia baru saja mendengar pengakuan lengkapnya tentang rencana pembunuhan dan pemalsuan asuransi itu secara real time. Wajah Adrian yang tadinya merah padam karena amarah, seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari kain kafan. Matanya membelalak ngeri menatap layar ponselku, melihat karirnya, reputasinya, dan hidupnya hancur lebur dalam hitungan detik di dunia maya. Apa yang kau lakukan? Matikan. Matikan sekarang, dasar wanita gila. Teriaknya histeris, suaranya pecah menjadi jeritan panik. Dia menerjang maju, mencoba merebut ponsel itu dengan tangan gemetar, tidak peduli lagi pada wibawanya. Namun, takdir berkata lain. Belum sempat ujung jarinya menyentuhku, suara sirine polisi meraung-raung memecah keheningan kompleks elit itu, disusul suara decitan ban mobil yang berhenti kasar di depan gerbang utama. Cahaya lampu rotari biru dan merah memantul liar di dinding kamar, menciptakan siluet dramatis kepanikan di wajah Adrian. "Polisi, jangan bergerak!" Kepung seluruh rumah. Teriakan tegas dari megafon di bawah sana menggelegar. Pintu kamar kembali didobrak, kali ini oleh pasukan berseragam lengkap dengan senjata terarah. Adrian membeku di tempat, lututnya lemas, dan dia ambruk ke lantai, bukan karena dipukul, tapi karena beban kejahatannya sendiri yang akhirnya runtuh menimpanya. Aku menurunkan ponselku perlahan, mengakhiri siaran langsung itu dengan senyum tipis. Sang raja kecil telah tumbang, dikalahkan oleh teknologi dan keberanian seorang wanita yang dia anggap remeh. Permainan selesai, Adrian.
Cahaya lampu rotari dari mobil patroli yang berputar liar, memantulkan warna merah dan biru di dinding kamar tidur utama, menjadi latar belakang runtuhnya kerajaan kecil Adrian. Pria yang selama ini menganggap dirinya dewa di rumah megah itu, kini tak lebih dari seorang pesakitan yang menyedihkan. Dua petugas kepolisian berseragam lengkap menarik paksa tubuhnya yang sudah lemas tak bertenaga. Tidak ada lagi jas mahal yang rapi, tidak ada lagi dagu yang terangkat sombong. Yang tersisa hanyalah kemeja kusut yang basah oleh keringat dingin ketakutan dan sepasang mata yang menatap kosong ke lantai, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir malam ini juga. Suara borgol besi yang terkunci di pergelangan tangannya terdengar seperti lonceng kebebasan bagiku, sebuah simfoni paling merdu yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Bawa dia, perintah komandan polisi dengan tegas, memecah tangisan histeris Adrian yang mulai meracau tidak jelas tentang konspirasi dan jebakan. Aku berdiri diam di balkon, masih memegang map merah itu erat-erat di dada, memperhatikan proses penangkapan itu dengan perasaan yang campur aduk. Lega, lelah, namun bangga. Namun, puncak dari segala emosi malam ini bukanlah melihat Adrian diseret keluar, melainkan melihat siapa yang sedang menunggu di halaman bawah, tepat di samping mobil polisi yang pintunya terbuka. Di sana, di bawah sorot lampu sorot yang terang benderang, berdiri sosok wanita dengan wajah yang sama persis denganku. Sia. Dia mengenakan jaket hoodie milikku yang kebesaran, wajahnya masih menyisakan lebam samar yang belum pulih, namun postur tubuhnya berbeda. Dia tidak lagi membungkuk. Dia berdiri tegak, menatap lurus ke arah pintu utama di mana suaminya, sang monster yang selama ini menghantuinya, sedang digiring keluar seperti kriminal. Saat Adrian melewati Sia, langkahnya terhenti sejenak. Dia menatap Sia, lalu menatapku yang sedang berjalan turun dari tangga teras, kemudian kembali menatap Sia. Kebingungan yang luar biasa melanda wajahnya. Otaknya yang manipulatif seolah korslet, tidak mampu memproses kenyataan bahwa ada dua Sia di tempat itu. Sia? Adrian bergumam lirih, suaranya penuh keputusasaan, mencoba meraih tangan istrinya dengan tangan yang terborgol. Tolong aku, bilang pada mereka ini salah paham. Sayang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan mereka, Sia tidak gemetar. Dia tidak mundur. Dia menatap mata Adrian dalam-dalam, mata yang dulu selalu membuatnya ingin bersembunyi di kolong tempat tidur. Dengan suara yang pelan namun terdengar jelas di tengah keheningan malam, Sia berkata, "Sia yang bodoh itu sudah mati, Adrian. Kau yang membunuhnya pelan-pelan. Sekarang, nikmatilah rumah barumu." Adrian ditarik masuk ke dalam mobil polisi, dan pintu dibanting tertutup, memisahkan dunia kami selamanya. Begitu mobil itu melaju pergi membelah malam, diiringi sirine yang menjauh, pertahanan Sia akhirnya runtuh. Kakinya lemas, dan dia nyaris jatuh jika aku tidak segera berlari dan menangkap tubuhnya. Kami berpelukan erat di tengah halaman luas itu, di bawah langit Jakarta yang mulai bersih dari awan mendung. Tangisan kami pecah, bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan pelepasan dari beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dada. "Terima kasih, Sena, terima kasih." Isak Sia di bahuku, air matanya membasahi bajuku. "Kau menyelamatkanku. Kau benar-benar datang." "Kita yang menyelamatkanmu, Sia," bisikku sambil mengelus rambutnya yang kusut. "Kau bertahan hidup, dan aku yang melawan. Kita adalah satu tim. Selalu." Hari-hari berikutnya berlalu seperti montase film yang bergerak cepat namun penuh makna. Skandal, rumah neraka Arga, menjadi berita utama nasional selama berminggu-minggu. Wajah Adrian dan ibunya, Nyonya Ratna, terpampang di setiap halaman depan koran dan layar televisi. Ternyata, Nyonya Ratna juga terseret. Penyelidikan polisi menemukan bukti transfer rutin dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya yang bersumber dari penggelapan dana, serta bukti percakapan di mana ia secara aktif menyarankan Adrian untuk mendisiplinkan Sia agar lebih penurut. Wanita sombong yang dulu menyiram kakiku dengan teh panas itu kini harus merasakan dinginnya lantai penjara wanita, didakwa atas pasal berlapis tentang persekongkolan dan pembiaran tindak kekerasan. Karma tidak pernah salah alamat, dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang menagih. Sia, di sisi lain, berubah menjadi simbol kekuatan bagi banyak wanita. Dia tidak bersembunyi. Dengan didampingi pengacara terbaik dan aku yang selalu berdiri di sampingnya seperti bayangan pelindung,
Sia menjalani proses perceraian dengan kepala tegak. Di ruang sidang, saat hakim mengetuk palu yang meresmikan perceraian mereka sekaligus mengembalikan seluruh aset warisan keluarga kami yang sempat dimanipulasi Adrian, aku melihat senyum tulus merekah di bibir Sia. Senyum yang sudah bertahun-tahun hilang, dicuri oleh ketakutan. Hari itu, Sia bukan lagi korban. Dia adalah penyintas. Dia adalah pemenang. 3 bulan kemudian, suara dentuman keras menggema di dalam ruangan gym pribadi yang baru saja kami renovasi. Aroma keringat dan semangat juang memenuhi udara. Buge, buge. Tangan kanan lebih tinggi, Sia. Lindungi dagumu, teriakku, memberi instruksi sambil memegang pet tinju. Di hadapanku, Sia, dengan rambut yang kini dipotong pendek bob segar dan tubuh yang terlihat lebih berisi dan sehat, melayangkan pukulan jab dan cross dengan teknik yang semakin matang. Napasnya memburu, keringat bercucuran di pelipisnya, tapi mata itu menyala. Tidak ada lagi tatapan rusa yang ketakutan. Yang ada hanyalah fokus tajam seorang petarung yang sedang belajar menguasai nasibnya sendiri. Lagi, teriaknya penuh semangat. Dia memutar pinggangnya, melepaskan tendangan Roundhouse yang mendarat telak di bantalan pelindung yang kuregangkan. Suaranya terdengar nyaring dan memuaskan. Aku mundur selangkah, menurunkan tanganku sambil tersenyum lebar. Cukup. Istirahat dulu. Tendanganmu barusan bisa mematahkan tulang rusuk orang. Tahu, candaku sambil melempar handuk kecil padanya. Sia menangkap handuk itu sambil tertawa renyah. Tawa yang lepas, bebas, dan bahagia. Dia duduk di bangku panjang, meneguk air mineralnya dengan rakus. Aku duduk di sebelahnya, menatap adik kembarku dengan rasa bangga yang membuncah di dada. Transformasinya sungguh ajaib. Luka fisik mungkin sudah sembuh, tapi melihat luka batinnya perlahan tertutup oleh rasa percaya diri adalah pemandangan terindah bagiku. Kau tahu, Sena, ucap Sia tiba-tiba, menatap sarung tinju merah yang masih membungkus tangannya. Dulu aku berpikir bahwa kelembutan adalah satu-satunya cara untuk menjadi istri yang baik. Aku pikir jika aku diam, badai akan berlalu. Tapi ternyata aku salah. Kelembutan tanpa kekuatan hanya akan mengundang predator. Aku mengangguk setuju. Dunia ini keras, Sia. Menjadi baik itu harus, tapi menjadi lemah itu pilihan. Kau tidak perlu menjadi kasar sepertiku, tapi kau harus punya taring untuk melindungi hatimu yang lembut itu. Sia menoleh padaku, senyumnya melunak. Dia melepaskan sarung tinjunya, lalu menggenggam tanganku. Tangan kami yang identik, namun memiliki garis nasib yang sempat berbeda arah, kini kembali bertautan. Terima kasih sudah meminjamkan keberanianmu padaku saat aku kehilangannya, katanya tulus. Sekarang, aku tidak ingin bertukar tempat lagi. Aku ingin menjadi Sia. Sia yang baru. Sia yang tidak takut pada bayangannya sendiri. Aku membalas genggamannya erat. Dan aku akan selalu ada di sini, di sudut ring tinjumu, siap melempar handuk atau melompat masuk kalau kau butuh bantuan. Tapi melihat tendanganmu tadi, kurasa Adrian pun akan berpikir 1000 kali sebelum berani mendekatimu lagi. Kami tertawa bersama, suara tawa kami memantul di dinding ruangan, mengisi kekosongan masa lalu dengan harapan masa depan. Di dinding gym, sebuah cermin besar memantulkan bayangan kami berdua. 2 wanita dengan wajah yang sama, duduk bersisian. Dulu, cermin itu retak, memisahkan kami dalam 2 dunia yang berbeda, satu di cahaya, satu di kegelapan. Tapi hari ini, di bawah sinar matahari sore yang hangat, cermin itu telah utuh kembali. Tidak ada lagi tukar nasib. Yang ada hanyalah 2 saudara kembar yang siap menghadapi dunia, dengan kepalan tangan yang kuat dan hati yang tak lagi bisa dipatahkan. Sia mengambil botol minumnya, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah sedang bersulang. Untuk hidup yang baru, aku tersenyum, menyentuhkan botol minumku ke botolnya. Untuk kaca yang utuh. Dan untuk wanita yang tidak akan pernah menunduk lagi. Layar perlahan menggelap, namun semangat kami di dalamnya akan terus menyala selamanya. Cerita tentang rasa sakit telah berakhir, dan lembaran baru tentang kekuatan baru saja dimulai.